guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah kisah yang saya rasa ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman semua, khususnya yang berada di luar negeri ya, khususnya yang di Taiwan. Jadi kronologinya seperti ini. Namun sebelumnya minta maaf, sebelum saya menceritakan kisah ini, sebenarnya ini kisah benar yang terjadi sama salah satu follower saya yang curhat ke saya ya tentang kehidupan pribadinya. Namun di sini saya sudah minta izin untuk meng-share cuma sekedar ceritanya untuk pembelajaran teman-teman yang lain. Jadi untuk mbaknya mungkin bisa melihat postingan ini dan saya pun sudah izin ya. Jadi kronologinya seperti ini. Mbaknya itu bekerja di Taiwan dan dia mempunyai suami dan anak 3 di rumah. Gak tahu apa masalahnya ketika mbaknya ini ingin menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya. Dan itu pun padahal dimodali sama istrinya ini, sama mbaknya ini. Namun justru sang suami itu tidak setuju. Malahan menyuruh anaknya itu untuk menyusul ibunya menjadi seorang TKW. Dan otomatis mbak ini nggak rela dong, nggak mau untuk anaknya mengikut jejak ibunya menjadi seorang TKW. Justru ibunya ini atau mbaknya ini menyuruh anaknya itu suruh melanjutkan kuliahnya. Namun setelah itu justru sang suami itu marah ya. Marah sampai mengancam seperti ini. Katanya, ya udah sekarang kamu pilih anak kamu atau ikut aku. Kalau kamu istilahnya berpihak kepada anak kamu, lebih baik kita cerai. Dan jawaban dari mbaknya ini begitu tegas. Oke, saya pilih anak aku. Dan kalau emang kamu ceraiin aku ya cerai aja. Nah disitulah akhirnya mbaknya ini sudah pun bercerai sama suaminya. Dan sekarang alhamdulillah kedepannya anaknya sudah pada kuliah dan sekarang sudah ada yang bekerja menjadi perawat. Dan ada juga yang bekerja di klinik kecantikan. Justru mereka sudah bisa menyicil ya, membeli rumah masing-masing. Coba. Nah, jadi di sini apabila teman-teman mungkin dalam rumah tangga ada kesalahpahaman dan khususnya seperti suami yang mbaknya ini, tolong ya, itu berarti suaminya itu nggak benar. Justru dia karena ingin memanfaatkan kalian ya. Setelah saya menanyakan, kenapa sih mbak kok suaminya justru ingin anaknya itu menjadi TKW? Dan dengan berat hati mbaknya itu mengatakan bahwa suaminya itu banyak hutang sana sini dan dia ingin membeli truk ya, dump truck katanya untuk usaha. Yang nggak tahu niatnya untuk usaha ataupun mungkin untuk bayar hutang. Nah jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman, berhati-hatilah untuk memegang uang ya, karena tidak semua suami yang ditinggalkan atau yang dipercaya untuk memegang uang kita juga kadang ada yang menyalahgunakan hasil jerih payah kita. Jadi kalau emang bisa, kalau boleh keuangan kalian yang mengontrol sendiri. Dan kalau pengen kirim ya untuk anak, kirim saja untuk anak dan juga untuk orang tua. Dan yang namanya suami itu tidak perlu dikirim guys. Karena kenapa? Lah dia suami loh. Kalaupun kita bekerja ke luar negeri dan suami di rumah, dia justru harus bekerja dan tetap harus nafkahi kalian. Ini nafkah untuk kalian cuma satu hari 25.000, dia dikumpulin. Jadi pas kalian pulang dikasihkan ke kalian itu nafkah kalian ya. Jangan justru kalian kirim untuk suami katanya, mah ini pulsa habis, mah ini untuk ini habis, kalian transfer. Itu yang namanya suami nggak bertanggung jawab, sebaiknya ditinggalkan saja. Itu suami yang nggak benar ya teman-teman. Kalau suami yang benar itu, kalaupun kalian bekerja ke luar negeri, kalian terus akan dinafkahin ya. Bukan justru meminta sama kalian. Kaliannya jangan bodoh ya, jangan mentang-mentang kerja suami minta ini dikasih karena takut diceraikan, karena takut ditinggal. Ya kalau emang ditinggalin aja lah. Karena kenapa? Suami seperti itu sudah tidak benar ya teman-teman. Dia ingin hanya memoroti keuangan atau harta kalian. Nyatanya seperti mbaknya ini pun curhat. Ternyata sebenarnya emang menurut curhatan mbaknya, dia itu hanya ingin memanfaatkan mbaknya tersebut. Sampai dia kerja 4 tahun, pulang semuanya nggak ada. Mobil dijual, rumah dijual, sawah dijual, semuanya ludes. Nah jadi dari kisah mbak ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar lebih berhati-hati untuk memegang uang kalian. Jangan semena-mena percaya sama suami, semua dikirimkan sama suami. Kalian belum tahu kan yang namanya keaslian sifat dia. Ya seperti mbaknya ini juga, iya dia ngomongnya ini uangnya disimpan, ini untuk beli ini, untuk beli itu. Ternyata pas pulang semuanya nggak ada. Rumah dijual, mobil dijual, tanah juga dijual. Otomatis siapa yang salah di sini? Nah, jadi dari kisah ini semoga bisa lebih berhati-hati untuk teman-teman yang mempunyai suami nggak benar justru minta jatah dari kalian. Kalian itu harus pintar ya, jangan bodoh.
jangan bisa dimanfaatkan. Karena kenapa? Biasanya untuk yang namanya hanya hawanya uang itu bisa berubah, teman-teman. Yang namanya uang itu tidak mengenal kawan, tidak juga mengenal saudara ya, tidak juga mengenal suami. Bisa saja dia berubah kapan saja, bisa saja dia menghabiskan uang kita, bisa saja dia menyalahgunakan uang kita tanpa sepengetahuan kalian. Nah, jadi di sini saya harap untuk teman-teman, kalau emang kirim sewajarnya untuk anak dan keluarga. Yang namanya suami mah itu tidak boleh dikirimkan. Kalau kalian tetap saja mengirimkan uang untuk suami kalian, berarti kalian tolol dan kalian memanjakan suami agar suami kalian tidak bekerja, dan nanti pas kalian pulang, dia masih akan tetap bergantung sama kalian. Nah, jadi di sini semoga untuk teman-teman mulai sekarang